Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tentunya akan sangat memberkati kita kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh dan kita minta hikmat dari Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita buka dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 15, kita baca 8 ayat. Yaitu ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan 7. Dan nanti ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul Pokok Anggur yang Benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai salah satu dari pohon untuk menggambarkan kebenaran yang penting bagi kita. Menarik di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Tuhan mengibaratkan dirinya, mengumpamakan dirinya, bukan seperti sebuah pohon yang gagah. Bukan seperti satu pohon yang besar, yang kokoh. Misalnya Tuhan tidak mengatakan, aku adalah pohon aras dari Libanon. Atau misalnya di masa kita sekarang, sesuai dengan konteks kita, misalnya Tuhan tidak mengatakan, aku adalah pokok durian dan kamu adalah carang-carangnya. Kemudian kamu akan menghasilkan buah dan kamu berduri. Nah, atau misalnya Tuhan mengatakan, akulah pohon nangka yang kokoh, yang kuat, gagah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai satu pohon yang begitu remeh. Satu pohon yang begitu tidak berbentuk, saudara. Pohon itu adalah pohon anggur. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab pohon anggur adalah salah satu pohon yang sebenarnya sangat tidak berbentuk, yang begitu lemah. Sehingga saudara, dia itu harus dipasang para-para. Dan pohon itu tadi akan menjalar sesuai dengan para-para yang diberikan. Kalau misalnya para-paranya itu arahnya ke kanan, maka dia ikut ke kanan. Kalau dia kiri, ke kiri. Bahkan dari pohon anggur itu, saudara, tidak dapat dibuat sebuah tongkat. Mana ada orang pernah membuat tongkat dari pohon anggur? Tentunya tidak bisa, saudara. Di sini menunjukkan akan kerendah hatian Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia tidak mengagungkan dirinya. Dan dia berbicara tentang pohon anggur. Ini berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang taat kepada Bapa. Sesuai dengan keinginan Bapa. Kalau misalnya
pengusaha itu tadi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang sejati, yang ditanam di kebun. Dan pemilik kebun itu adalah Bapa di sorga. Tuhan Yesus bukanlah tanaman liar, tapi Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang sejati. Jadi ayat 1 ini saudara berbicara tentang kualitas hidup yang benar dalam diri Tuhan Yesus. Maka saudara, hal pertama ini pun yang harus kita miliki. Kita harus memiliki kualitas hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Hidup kita tidak boleh palsu. Harus berkualitas. Hidup kita harus sejati, harus benar. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku pokok anggur yang palsu, tapi yang benar, sejati. Saudara, ini juga berbicara tentang bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita tidak ada kepalsuan, hidup kita sejati. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus, dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar itu saudara, melambangkan ketaatan seturut dengan keinginan dari pengusahanya. Keinginan daripada orang yang menanam anggur itu mau kemana gitu ya. Ayat 2 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata begini. Tadi dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini menarik ini saudara. Sebab Tuhan Yesus dikatakan dia adalah pokok anggur. Tetapi dalam satu pokok itu saudara, itu akan ada dahan-dahannya atau ranting-rantingnya. Lalu dikatakan di sana bahwa ada ranting yang tidak berbuah. Ada dahan yang tidak berbuah. Satu pohon yang berbuah itu bukanlah pohonnya, tetapi dahannya, carang-carangnya. Dan di bagian yang selanjutnya dikatakan bahwa aku pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus. Kamu adalah carang-carangnya. Jadi kita sebagai carang-carang dari pokok anggur yang benar itu, maka yang menghasilkan buah itu adalah carang-carangnya. Apa yang diharapkan dari satu pohon ditanam, saudara? Memang ada beberapa pohon yang diharapkan bukanlah buahnya. Misalnya seperti pohon daun salam misalnya. Yang diharapkan ya daunnya. Tetapi saudara, pada umumnya dan memang kebanyakan pohon itu ditanam karena mengharapkan apa? Buah. Dan yang menghasilkan buah itu adalah itu dahan-dahan itu tadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah ranting-rantingnya. Saudara dan saya, kita adalah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu harus berbuah. Tapi ayat 2 dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Loh, mengapa ada ranting yang tidak berbuah? Mengapa ada ranting tidak berbuah? Bukankah dia juga adalah cabang? Ternyata kalau saudara perhatikan, dalam satu pokok anggur atau pohon anggur saudara, ternyata ada cabang-cabang itu tadi saudara. Dia mengering sehingga tidak menghasilkan buah. Dia mengering. Mengapa dia mengering? Karena dia tidak menempel. Karena dia tidak bersatu. Karena dia tidak nyatu dengan pokok anggur itu tadi saudara. Maka ini melambangkan kehidupan orang yang menyebut dirinya Kristen. Seolah-olah bahwa dia ikut dalam komunitas. Seolah-olah bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus. Tapi sebenarnya tidak nyambung. Tidak nyambung dengan sang pokok itu tadi. Dia tidak nempel. Dia tidak menyatu. Karena dia tidak menyatu, maka dia tidak menerima zat-zat makanan yang dibutuhkan, yang dialirkan oleh pohon itu tadi. Saudara, yang paling penting juga dari satu pohon adalah akar. Itu juga melambangkan Kristus, saudara. Akar itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi peranan akar itu penting sekali. Satu pohon kalau tidak ada akar, pohon itu pasti akan mati. Sebab akar itulah yang akan menghisap makanan, menghisap minuman yang diperlukan. Zat-zat, vitamin-vitamin yang diperlukan oleh pohon itu tadi. Dan itu dialirkan ke pohon
Lalu pohon itu mengalirkannya ke dahan-dahan, ke daun-daunnya, dan dari dahan itu tadi akan muncul buah. Jadi kalau ada ranting yang tidak berbuah, itu berarti ranting yang memang tidak mau bersatu dengan pohonnya, saudara. Saudara pernah merenungkan gak? Apakah saudara ini sebagai ranting-ranting nyatu dengan Tuhan? Bersatu dengan Tuhan? Maka ranting yang tidak menyatu dengan Tuhan, itu tidak akan menerima makanan daripada pohon itu tadi. Dan kalau ranting itu tidak menerima makanan dari pohon yang dihisap oleh akar dan diteruskan oleh pohon-pohon itu tadi, maka dahan itu tadi akan mati. Kalau sudah mati gimana? Itu dipotong. Lalu dibuang, dibakar. Ini melambangkan bahwa orang Kristen, jadi tidak semua orang menyebut dirinya Kristen itu benar-benar bersatu dengan Kristus. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus. Mungkin dia begitu aktif, saudara. Bahkan mungkin dia juga kelihatan begitu rohani, tapi tidak sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Maka hidupnya akan menjadi kering, dan orang ini suatu saat akan dibuang. Hidupnya tidak berguna, dipotong. Maka akan kelihatan, saudara. Kelihatan kalau cabang itu asli atau palsu. Apakah cabang itu nyatu dengan pohonnya? Suatu saat kelak akan kelihatan. Memang tidak segera terlihat, saudara. Kalau misalnya saudara memotong salah satu dahan dari satu pohon, begitu. Kalau saudara misalnya memotong salah satu dahan yang ada dari sebuah pohon, saudara, maka dahan itu tadi tidak segera kering, tidak segera layu. Daunnya akan tetap kelihatan segar, hijau, sepertinya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya sejak saat itu dia sebenarnya sudah mengalami kematian karena dia terputus daripada pokoknya, pohonnya. Maka tinggal menunggu waktunya kapan dia kering, dan setelah itu akan dibuang. Lalu apa yang terjadi dengan ranting? Jadi ada dua macam ranting. Satu ranting yang sungguh-sungguh bersatu dengan pohon, dia akan menghasilkan buah. Dan ranting yang tidak bersatu dengan pohon akan mengering, dipotong dan dibuang. Saudara mau menjadi ranting yang berbuah atau ranting yang kering, saudara pasti akan mengatakan, saya mau menjadi ranting yang berbuah. Amin? Nah, aminnya ini harus mantap nih. Saudara tentu akan mengatakan, saya mau menjadi ranting yang berbuah. Amin? Amin. Kita mau menjadi ranting yang berbuah. Lalu ayat 3 dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kita dibersihkan, kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itu membuat dosa kita diampuni. Sehingga kita secara status, kita adalah orang benar. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan itu, saudara, membersihkan hati kita. Jadi artinya firman Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kita. Mulai merubah hati kita, saudara. Dia membersihkan hati kita. Saudara, sikap hati seseorang itu akan mempengaruhi seluruh gerak-gerik hidupnya. Jadi kalau hati itu sudah diperbarui, maka perkataannya juga menjadi kata-kata yang diperbarui, sikapnya juga menjadi sikap yang menyenangkan, dan perbuatannya pasti perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Cara berpakaiannya berbeda. Orang yang hatinya bersih dengan hatinya kotor, perhatikan, berbeda. Orang yang berpakaiannya mentereng itu, saudara, barangkali mungkin itu karena didorong oleh hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kalau misalnya datang ibadah, dia mau mempersiapkan yang terbaik, pakaian yang terbaik. Dan dia selalu ingin berpenampilan yang terbaik. Saudara, tapi kalau misalnya hatinya kotor, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kepalsuan, maka saudara akan terlihat dalam cara berbicaranya juga. Bicaranya, kita tahu, ini orang ini bicaranya tulus atau tidak. Ini orang ini misalnya dia memuji saya. Ini orang ini memuji ini tulus atau ada maunya. Nah, dari kata-katanya orang ini kelihatan. Orang ini penuh dengan cinta kasih atau orang ini dendam. Ini akan kelihatan. Sekalipun dia akan berupaya untuk menyampaikan kata-kata yang penuh cinta kasih. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, pasti sekalipun dia berbicara tentang cinta kasih,
maka langsung ketahuan. Ini orang ini sekalipun dia berbicara tentang cinta kasih, tapi dia menyampaikannya dengan penuh sakit hati gitu saudara ya. Akan ketahuan. Halo, amin? Amin. Karena itu saudara, kita minta supaya hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Kalau hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan, maka perkataan kita, kata-kata kita luar biasa. Kita akan menyampaikan kata-kata yang membangun orang lain. Kita akan menyampaikan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Hati yang penuh ucapan syukur senantiasa. Orang yang banyak mengeluh itu hatinya belum dibersihkan oleh Tuhan. Tapi orang yang banyak bersyukur kepada Tuhan, dia akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang yang hatinya dibersihkan oleh Tuhan, dia akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia akan menemukan alasan untuk bersuka cita. Dia akan menemukan alasan untuk apa? Berbuat baik. Dia akan menemukan alasan untuk apa? Dia akan terus menemukan alasan melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Makanya ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudara, maka di luar dari Tuhan Yesus, kalau kita tidak menyatu dengan pohon anggur itu tadi, maka kita tidak mungkin berbuah. Hanya jikalau kita menyatu dengan pohon anggur itu dalam persekutuan yang intim, dalam kedekatan, kita lengket. Kita betul-betul menyatu. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Itu maksud Tuhan Yesus bahwa kita harus menyatu dengan Dia. Maka kita pasti akan menghasilkan buah. Kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, berarti firman-Nya juga tidak ada dalam diri kita. Hati kita pasti hati yang tidak dibersihkan. Maka perkataan kita adalah kata-kata yang kotor. Karena hati kita kotor, perkataan kita kotor. Sikap kita juga sikap yang tidak menyenangkan. Perbuatan kita apalagi pasti perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau hati kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, lalu kita menyatu dengan Tuhan, kita bersekutu erat dengan Tuhan, maka hati kita dibersihkan, perkataan kita bersih, kelakuan kita dibersihkan, maka saudara kita berbuah. Kita berbuah. Ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan hanya 1, 2. Tapi berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu kata saudara yang penting di sini, yaitu senantiasa di dalam Tuhan. Kita dalam Tuhan, saya mau tanya, kita di dalam Tuhan senantiasa atau sewaktu-waktu? Senantiasa. Banyak orang Kristen tinggal dalam Tuhan sewaktu-waktu. Kalau lagi dalam suasana praise and worship, tinggal dalam Tuhan. Nyatu dengan Tuhan. Tapi di luar dari gereja, udah berpisah lagi dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dimanapun kita berada, kita terus nyatu dengan Tuhan. Entah kita pemuda, entah kita yang sudah dewasa, entah kita remaja, entah kita sudah lansia. Maka Tuhan mau supaya kita terus nyatu dengan Tuhan. Kita nyatu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita terus nyatu dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Jadi bukan sewaktu-waktu saja. Jangan kalau lagi ibadah kita merasa bahwa kita sedang nyatu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen memang sewaktu-waktu. Kalau lagi ibadah itu sedang nyatu dengan Tuhan. Tapi kalau begitu ibadah selesai, sudah tidak nyatu lagi. Udah berpisah lagi. Sudah tidak bersama lagi dengan Tuhan. Maka Tuhan mau kita supaya kita senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan, bukan suatu waktu. Saudara, kalau begini yang membuat kita dapat hidup senantiasa di dalam Tuhan, apakah ini ditentukan oleh Tuhan sendiri atau itu adalah pilihan kita? Mungkin orang berkata, ya habis Tuhan sih nggak mau supaya saya senantiasa dalam Dia. Saudara, apakah kita senantiasa dalam Tuhan atau sewaktu-waktu saja dalam Tuhan? Itu sebenarnya pekerjaan siapa, saudara? Itu pilihan siapa? Jawabannya adalah pilihan kita. Saudaralah yang memilih mau tetap tinggal dalam Tuhan
atau tidak tinggal dalam Tuhan. Saudaralah yang menentukan mau hidup dalam Tuhan atau tidak hidup dalam Tuhan. Pilihannya ada pada saudara, ada pada kita semuanya, bukan pada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apakah kita mau tetap tinggal dalam Tuhan, senantiasa dalam Tuhan? Itu adalah pilihan kita, dan seharusnya kita memilih untuk senantiasa dalam Tuhan. Amin. Seharusnya kita memilih untuk senantiasa dalam Tuhan. Apapun profesi kita, siapapun kita. Jadi saudara, kita itu senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Entah dalam hidup kita penuh tantangan, kita dalam Tuhan. Entah kita sedang diberkati oleh Tuhan, kita dalam Tuhan. Entah kita sedang berada dalam tekanan-tekanan hidup, kita memilih untuk tetap hidup dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Entah kita sedang diberkati oleh Tuhan, kita memilih tetap tinggal dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara, kalau sedang susah, mereka cari Tuhan. Tipe yang pertama begitu. Kalau susah, cari Tuhan. Kalau diberkati, lupa Tuhan. Ikuti jalannya sendiri. Ya, kiranya Tuhan memberikan saya kebebasan. Gitu. Tipe yang kedua juga ada, saudara. Tipe yang kedua. Ada orang kalau sedang hidupnya senang, dia ingat Tuhan. Oh, berarti Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Apapun yang terjadi, Tuhan segala-galanya. Ya, itu tipe yang kedua. Tapi begitu kesulitan, dia mengatakan, apaan nih? Katanya Tuhan baik. Masa begini? Wah, ini gak benar nih. Jadi saudara, jangan saudara berpikir bahwa orang itu akan tinggal dalam Tuhan kalau hidupnya sengsara saja. Tergantung dia tipe yang mana. Ada orang yang tipe yang pertama tadi, kalau sengsara ingat Tuhan, kalau senang lupa Tuhan. Tipe yang kedua, kalau senang memang ingat Tuhan, karena dia berpikir karena Tuhan itu baik, berarti hidup saya harus selalu lancar. Apapun yang saya kerjakan, itu semua akan berjalan dengan baik. Itu bukti bahwa Tuhan memberkati aku. Nah, sekarang kalau susah begini, bagaimana aku bisa percaya bahwa Tuhan itu baik? Kalau susah terus begini, barangkali mungkin Tuhan juga nggak peduli dengan saya. Lalu dia tidak lagi tinggal dalam Tuhan. Jadi tinggal dalam Tuhan tergantung dari kondisi. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan senantiasa dalam Tuhan. Amin. Entah hujan, dalam Tuhan. Panas, dalam Tuhan. Banjir, dalam Tuhan. Apapun juga, dalam Tuhan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang kering-kering tadi dikumpulkan, saudara. Dikumpulkan. Lalu dipermalukan. Dicampakkan ke dalam api. Jangan saudara berpikir kalau kita rame-rame, ini pasti Tuhan akan sungkan untuk menghukum kita. Enggak. Bagi Tuhan yang penting apakah kita bersatu dengan Kristus atau tidak. Kalau kita tidak bersatu, maka walaupun kita sendiri, Tuhan mengatakan, Tuhan potong. Kalau ranting itu banyak yang tidak menyatu, itu pun Tuhan akan potong. Kalau sangat banyak, itu pun Tuhan tetap akan potong. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 7, ya. Saya minta coba ini baca Erwin. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-7. Silakan baca Erwin dengan suara yang mantap dari tempat duduknya saja. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Silakan baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya. Yuk kita baca sekali lagi bersama-sama dari ayat yang ke-7 ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan begini kuncinya, kita harus tinggal dalam Tuhan. Oke. Kita harus tinggal dalam Tuhan. Tapi selain tinggal dalam Tuhan saja belum cukup. Ada satu yang penting dikatakan di sana tadi Prilly, yaitu setelah tinggal dalam Tuhan, maka firman Tuhan harus tinggal dalam diri kita. Harus tinggal dalam kita.
Firman tinggal itu dalam diri kita. Nah, itu sama seperti yang dikatakan oleh Mazmur. Mazmur pasal 1, yaitu di mana orang yang berbahagia itu dikatakan adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman-Ku tinggal dalam kamu artinya firman Tuhan kita simpan dalam hati kita. Maka perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa padamu. Perkataan Tuhan, saudara, harus kita simpan dalam hati kita. Maka firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Lalu dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja. Nah, saudara, ini harus kita pahami di sini, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, kalau firman Tuhan tinggal dalam diri kita, pasti permintaan kita pasti seturut firman Tuhan. Permintaan seperti ini, maka Tuhan akan kabulkan. Jadi itu kuncinya. Firman Tuhan harus tinggal dalam diri kita. Jadi jangan firman Tuhan nggak ada, lalu minta apa saja. Oh, Tuhan Yesus memberikan batasannya. Firman-Ku tinggal dalam dirimu. Itu artinya bahwa hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Apa yang Tuhan senangi, kita senangi. Apa yang Tuhan maui, itu kita maui. Maka permintaan kita pun, permohonan kita juga pasti akan seturut dengan maunya Tuhan. Permintaan seperti ini Tuhan pasti akan berikan. Saudara, seringkali yang kita minta kepada Tuhan itu karena memang lebih ke arah pemuasan nafsu hidup kita. Sekalipun kelihatannya itu mungkin penting buat kita. Lebih ke arah pemuasan nafsu hidup kita. Tapi kalau firman Tuhan tinggal dalam diri kita, maka yang kita minta itu pun adalah semua yang menyukakan hati Tuhan. Ayat 8, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yuk kita baca sekali bersama-sama dengan suara mantap. Yohanes 18, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang arti buah di sini. Dari tadi sudah dikatakan, kamu akan berbuah. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah. Firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja, dan kamu akan menerimanya. Lalu dikatakan bahwa di luar dari Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, jikalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita, maka hidup kita berbuah. Tadi dikatakan beberapa kali berbuah. Nah, apa sih arti kata berbuah di sini, saudara? Saya ingin menyampaikan setidaknya di sini, saudara. Izinkan saya menyampaikan ada 3 pengertian dari buah ini. Ya. Pertama, ini adalah buah yang dimaksud di sini adalah buah kesucian hidup. Artinya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita pasti akan lebih suci. Hidup kita berubah. Makanya saudara, kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang belum hidup dalam Tuhan, hidupnya rusak, hidupnya berantakan. Ya, kemarin kita mengundang salah satu pembicara, masih muda. Dia bersaksi bahwa dia dari kelas 3 SD sudah merokok. Dari SMP, SMA dia sudah kenal narkoba. Waktu dia SMK dia masuk penjara. Begitu keluar penjara, masuk penjara lagi. Orang tuanya gimana, saudara? Aduh, saya malu mengatakannya. Orang tuanya gimana? Orang tuanya pendeta, saudara. Dia bersaksi. Kalau saya dengan papa mama saya sopan. Salam papa, salam mama. Tapi di belakang dia
menggunakan narkoba bertahun-tahun. Wah, dia mengatakan, waduh, kalau bukan Tuhan dia tidak mungkin lagi dilepaskan. Saudara bisa bayangkan. Yang saya tahu bahwa orang menggunakan narkoba itu jenis tertentu, sekali saja menggunakan narkoba udah rusak. Makanya jangan sekali-sekali coba-coba. Saya pernah ikut seminar tentang narkoba itu. Pembicara itu mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa kalau menggunakan narkoba itu setelah sekian kali baru rusak. Dia mengatakan sekali menggunakan narkoba bisa rusak seumur hidup. Ya, saya percaya saja. Ngapain kita coba-coba? Ya betul ya, anak muda. Kalian percaya saja lah ya, nggak usah coba-coba. Salah satu kan penyakit anak muda kan ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya rasa ingin tahu kita sudah cukup melihat dari kesaksian orang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi di sini adalah bagaimana kalau seseorang itu hidup dalam Tuhan, maka tapi untunglah anak pendeta ini tadi dia bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Nah, hidup dalam Tuhan itulah yang membuat hidup dia berbuah. Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya kita ini masih perlu terus berubah. Saya harus terus banyak berubah, saudara. Kita semuanya harus banyak berubah. Berubah supaya apa? Supaya hidup kita semakin indah di mata Tuhan. Karakter kita semakin mirip dengan karakter Tuhan Yesus. Sifat kita semakin mirip dengan sifatnya Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita raih. Ini harus jadi impian kita. Ini bila perlu. Inilah yang harus kita kejar, saudara. Yang harus kita ratapi sampai kita harus menerimanya. Coba renungkan, saudara. Ada nggak saudara punya pengalaman? Saudara ingin mendapatkan sesuatu yang bagi saudara itu begitu berharga, begitu penting. Saudara berpikir kalau saya saja menerima ini, sayalah yang paling berbahagia. Gitu ya. Ada orang yang misalnya mengatakan begini, kalau saya ikut misalnya, kalau saya dapat tiket nonton konser Korea misalnya, wah ada orang yang tidak punya uang. Tapi kalau misalnya ada misalnya yang memberikan tiket nonton konser itu gitu ya, waduh dia mengatakan dia yang paling berbahagia gitu ya. Dia berjuang. Mungkin ada orang yang baik hati, dia memberikan tiket itu. Nah setelah itu dia ikut. Wah dia memang suka cita. Happy gitu ya. Tapi setelah itu ya udah selesai. Kesenangan itu tadi berlalu. Udah itu rasanya ya ada bekas-bekasnya sedikit gitu ya. Saudara, maka satu hal yang perlu kita ratapi adalah bagaimana hidup kita diubahkan. Nah untuk itu kita harus senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan itu akan membuat kita berbuah, yaitu buah kesucian. Kesucian hidup, di mana hidup kita diperbaiki oleh Tuhan. Diperbaiki oleh Tuhan. Ada orang yang misalnya pendendam digantikan dengan cinta kasih. Nah, dia mengalami penyucian hidup. Dia mendapatkan buah kesucian hidup. Ada orang yang selalu berkata misalnya saudara, berkata tidak benar, menyampaikan hal-hal yang bohong. Ada memang orang yang memang suka menipu, tapi karena hidup dalam Tuhan, maka saudara dia mengalami pembaruan dalam hidupnya. Dia mulai berkata benar, dan hidupnya juga bersikap benar, dan dia berkelakuan benar. Salah satu ciri orang yang berkelakuan tidak benar adalah misalnya mengambil milik orang lain. Kalau dia seorang pejabat, pegawai, dia mungkin mengambil uang yang bukan milik dia jadi koruptor. Tetapi kalau hatinya disucikan oleh Tuhan, maka hidupnya menjadi benar. Bukan hanya perkataannya benar, sikapnya benar, dan perbuatannya benar. Saudara, jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan memiliki buah, yaitu tadi pertama apa saudara? Buah kesucian hidup, yaitu buah perubahan hidup. Ini akan kita dapatkan saudara. Ini mahal sekali. Saudara, saya mengatakan begini, kalau saudara memiliki karakter buruk, lalu diganti dengan karakter yang baik. Misalnya hidup saudara penuh dengan kebencian, lalu diganti dengan cinta kasih, itu mahal sekali. Itu tak ternilai harganya. Itu lebih mahal daripada mobil Alphard
Mobil yang harga miliaran yang saudara miliki, dengan satu karakter yang diubahkan oleh Tuhan ini jauh lebih berharga. Ini yang paling berharga. Kalau saudara misalnya seseorang yang tidak bergairah dalam hidup, ya nggak jelas visi kemana, nggak jelas tujuan hidup. Tapi saudara menemukan tujuan yang jelas dalam Tuhan, bahwa hidup saudara mempermuliakan Tuhan, dan saudara memang terus hidup dalam Tuhan, dan saudara bergairah bekerja bagi Tuhan, dan saudara melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu saudara mengalami buah penyucian dari Tuhan. Saudara, dan banyak sekali contoh-contohnya. Banyak contoh-contoh perubahan hidup. Ada orang yang saban hari memukulin istrinya, tapi karena dia bertobat, dia hidup dalam Tuhan, maka dari dia biasa memukuli istrinya, sekarang dia begitu mengasihi istrinya. Kemana-mana dia menggandeng istrinya, dan dia memperlakukan istrinya dengan begitu hormat, begitu penuh cinta kasih. Dan banyak contoh-contoh lain saudara. Dari buah yang pertama adalah buah kesucian. Buah yang kedua saudara, yaitu buah Injil atau buah jiwa. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita hidup dalam Tuhan, maka yang diubahkan oleh Tuhan bukan hanya diri kita saja, tapi melalui diri kita yang diubahkan oleh Tuhan, maka kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ada begitu banyak orang yang hidup yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa bagi dia, kita memberikan nasihat, kita memberikan konseling bagi dia, kita menunjukkan perhatian kita, sehingga mereka juga akan mengalami pembaharuan sama seperti kita juga yang sudah mengalami pembaharuan. Saudara, kalau saudara menjadi berkat bagi satu orang saja saudara, itu upahnya besar di surga. Amin saudara. Sadarkah saudara, mengapa sampai hari ini kita masih ada di dunia ini? Tuhan belum ambil kita. Tuhan belum panggil kita pulang ke surga. Saudara, mengapa kita ada di dunia ini? Salah satu adalah kita ada di dunia ini supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Tapi bukan hanya memberitakan tentang Injil secara letterlek, tapi bagaimana kita melayani sesama kita. Saudara, hal ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gak usah dulu jauh-jauh. Mulai dari keluarga kita saja. Kerabat kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya orang yang rasanya kok masuk gereja juga kadang-kadang selang-seling. Saudara, orang seperti ini pun bisa kita kunjungi, bisa saudara datangi. Saudara bisa memberikan semangat bagi dia. Atau ada orang yang patah hati. Mereka rasanya udah gak ada lagi artinya hidup. Tapi melihat hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan, saudara penuh gairah, penuh sukacita, maka orang yang tadinya mau mati ini tadi, dia melihat, oh berarti masih ada harapannya untuk hidup gitu ya. Mungkin dia putus cinta, wah rasanya dia mau minum baygon, ya. Tapi mau beli baygon uang gak ada, bayangkan mau bunuh diri pun modal gak ada, gitu. Nah bagaimana gitu ya. Saudara bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan dorongan bagi dia. Sampai dia sadar, oh iya ya. Kenapa gara-gara putus cinta saja? Oh berarti Tuhan punya rencana yang baik. Bisa orang yang putus cinta itu pertama, memang dia sendiri karakternya buruk. Dia bermasalah, sehingga yang lain gak mau. Tapi bisa juga begini. Dia baik dan sebagainya. Tapi entah gadis yang ditaksir oleh dia ini tadi meninggalkan dia. Atau cowok yang ditaksir oleh dia ini tadi meninggalkan dia. Bukankah kalau misalnya orang ini tidak setia, lebih baik dari sekarang ketahuan bahwa dia tidak setia, daripada nanti udah pacaran, udah menjelang nikah, terus dia bilang, aduh kayaknya kita gak cocok, saya gak cocok dengan kamu gitu. Bayangkan, udah berjalan dengan dia, udah saatnya mau menikah, dia bilang, aduh saya kayaknya kita gak cocok ya gitu ya. Bukankah itu lebih menyakitkan? Lebih baik dari sekarang ketahuan bahwa dia tidak setia. Dan Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik bagi kita, bagi saudara kalau hidup benar dalam Tuhan. Jadi buah yang kedua ini tadi apa? Buah Injil. Jiwa atau menjadi berkat bagi orang lain.
Saudara, ini yang harus kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan. Menjadi berkat. Bukankah pujian dulu mengatakan, jadikan berkat hidupku ini. Jadikan berkat buat semua orang. Memang kita nggak mungkin menjadi berkat bagi semua orang, tapi kepada banyak orang kita bisa menjadi berkat. Alangkah indahnya suatu ketika kita nanti berada di sorga, salah satu kalimat penduduk sorga, penghuni sorga, dia berkata begini, saya ada di sini karena Prilly. Loh, kok bisa begitu? Ya, saya sebenarnya udah gak ada harapan, saya sebenarnya udah mau meninggalkan Tuhan. Tapi untung Prilly nasihatin saya. Atau salah satu penduduk sorga mengatakan, saya ada di sini karena Bang Erwin. Erwin inilah yang tekun mendoakan saya, menasihatin saya. Saudara, kalau ada orang yang berkata demikian, itu sukacita tidak, saudara? Jangankan di sorga, jangankan di sorga, ya, jangankan di sorga. Ada di gereja saja. Orang ini hidupnya jadi benar dan dia mengatakan, saya ada di sini karena Kak Jaya. Kak Jaya lah yang terus tekun memperhatikan saya, mendoakan saya. Dia setia memperhatikan saya. Dan Kak Jaya kelihatan selalu sukacita. Padahal saya udah frustrasi. Tapi kok saya lihat kok Kak Jaya penuh sukacita. Ada apa ya? Sampai saya bertanya-tanya dalam hati. Nah, saya bisa begini karena Tuhan. Maka orang itu mulai tertarik dan mereka berpikir, oh berarti Tuhan hidup. Saudara, melalui hidup kita orang lain diperbarui. Saudara, ini harus menjadi impian kita. Dan ini harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ada orang begitu, saudara. Datang ke gereja, memikirkan diri sendiri. Datang belakangan, pulang lebih awal. Enggak memikirkan siapa-siapa. Di gereja ini pun, saudara, seberapa kita yang ada, kita membangun persekutuan satu sama lain. Jadi buah yang kedua adalah buah Injil. Buah berkat. Buah jiwa yang kita bawa bagi Tuhan. Contohnya di Alkitab, saudara, Rasul Petrus, sebelum dia ikut Tuhan Yesus, dia itu nelayan. Mungkin barangkali juga dia mungkin adalah pengusaha, barangkali yang punya beberapa perahu, barangkali. Jadi saudara, dia punya beberapa perahu. Sekarang perahu Petrus di mana? Udah habis dimakan rayap. Udah nggak ada lagi. Tapi Petrus pernah berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sekarang ada di mana? Bersama-sama dengan Petrus dalam kemuliaan. Suatu hari kelak juga kita akan bertemu dengan mereka. Itu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin uang yang saudara miliki sekarang, harta benda yang saudara miliki sekarang, suatu hari akan lenyap. Tetapi orang-orang yang saudara sudah layani, yang hatinya hancur, saudara layani, saudara kuatkan. Hatinya lemah, mereka sudah mati dalam Tuhan, dan saudara tekun melayani dia. Itu akan menjadi berkat abadi saudara. Itu akan menjadi milik abadi saudara. Yang ketiga, ini saya perlu singgung sedikit. Yang ketiga ini juga bisa berbicara tentang apa? Buah karya. Kita akan menghasilkan karya yang menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui karya kita itu tadi, nama Tuhan boleh dipermuliakan, saudara. Berkarya. Saudara, mari kita berkarya bagi Tuhan. Setiap orang diberikan oleh Tuhan talenta masing-masing. Yang diberi banyak, dia harus bertanggung jawab banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Saudara, ada orang yang diberikan dengan talenta, bakat yang luar biasa. Dia itu memiliki tanggung jawab yang besar. Ada orang yang diberikan kecerdasan yang luar biasa, IQ tinggi, atau SQ tinggi, atau EQ, emotion quotientnya tinggi. Pokoknya siapapun yang diberikan banyak oleh Tuhan dituntut banyak.
Jadi saudara misalnya begini, saudara merasa, waduh kok saya nggak secerdas dia gitu ya. Tidak jadi masalah. Orang yang diberi banyak oleh Tuhan dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Misalnya ada satu orang, dia seharusnya bisa menghasilkan karya 10. Tapi yang dihasilkan misalnya hanya 5. 5 itu udah hebat. Sedangkan bagi yang satu ini tadi, satu karya pun udah sulit sekali. Aduh sulit. Dia bisa menyelesaikan satu karya. Tuhan mengatakan bagus. Very good. Tapi orang yang diharapkan oleh Tuhan, dia harus menghasilkan 10 karya. Dia menghasilkan 5 karya. Dia nggak bisa mengatakan begini, oh dia aja 1, saya 5 udah lebih. Tapi Tuhan mengatakan, iya kamu memang menghasilkan 5. Tapi jangan kamu kira bahwa saya senang, kata Tuhan. Kamu harusnya menghasilkan karya 10. Tapi kamu hanya menghasilkan 5 saja. Saudara, sedangkan yang satu ini tadi dapat pujian dari Tuhan. Dia menghasilkan satu karya, tapi dapat pujian daripada Tuhan. Mengapa dapat pujian? Karena memang kapasitasnya 1. Dan dia selesaikan satu karyanya. Tuhan mengatakan, bagus, very good. Saudara, seharusnya kepada yang kapasitasnya 10 ini tadi, dia juga harus membuat 10, baru dapat acungan jempol daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita hidup dalam Tuhan. Ingat bahwa Kristus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Allah, Bapa di sorga adalah pengusahanya. Dari Tuhan Allah lah sumber kehidupan kita, yang memberikan hidup kepada kita semuanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.